Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 2 Februari tahun 2022. Tanggal yang cantik, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kita hari ini merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Keluarga kudus dari Nazaret adalah keluarga yang sangat religius. Sebagai orang Yahudi, Yusuf dan Maria mempersembahkan bayi Yesus sebagai ungkapan ketaatan dan iman mereka kepada Allah. Mereka yakin bahwa Yesus adalah milik Allah, karena itu harus dipersembahkan kepada Allah. Peran Bunda Maria dan Santo Yusuf dalam peristiwa ini luar biasa. Mereka menanamkan tradisi keagamaan sejak dini kepada Yesus. Kalau anak perlu diperkenalkan, diberi teladan dan diajarkan hukum Tuhan sedari awal. Kedua, dengan menyunatkan, menamai, menguduskan dan mempersembahkan Yesus di Bait Allah, Yesus dimaklumkan sebagai anak yang sah, yang legal secara hukum Taurat, hukum orang-orang Yahudi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat saya sedang merapikan folder-folder di komputer, saya menemukan foto ini. Wah, ini adalah saya waktu kecil. Saya lupa foto ini diambil di rumah siapa, sebab ini bukan rumah saya. Namun ketika kecil, saya itu ingat sekali kalau saya suka diajak mama dan papa saya untuk ikut misa dan doa-doa lingkungan. Entah di lingkungan mana, tiba-tiba saya maju ke depan altar dan menjadi romo-romoan. Kini akhirnya jadi romo beneran. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, peristiwa pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah sangat-sangat inspiratif. Keluarga Nazaret adalah keluarga yang religius, yang menunaikan perintah Taurat dengan setia. Mereka membawa bayi Yesus ke Bait Allah, mempersembahkannya sesuai dengan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab Imamat 12 ayat 6. Kita bisa bayangkan bahwa jarak dari Nazaret ke Yerusalem
Jauhnya lebih kurang 140 kilometer. Dan kala itu gak ada mobil, apalagi pesawat. Mereka harus berjalan kaki, membawa bayi Yesus. Ini pasti sesuatu yang sangat merepotkan dan menyulitkan. Namun, ini semua dibuat oleh Yusuf dan Bunda Maria sebagai ungkapan cinta mereka akan Tuhan. Di zaman milenial ini, terkadang orang tua karena alasan sibuk menyerahkan pendidikan iman anaknya pada kurikulum agama di sekolah, kepada para pendamping, para katekis di gereja. Itu sudah dirasa cukup. Di rumah gak ada lagi bimbingan, arahan, pengajaran, bahkan keteladanan dalam hidup beriman. Gak ada kebiasaan berdoa bersama sebelum dan sesudah makan, sebelum beristirahat. Gak ada acara untuk bersama-sama beribadah di gereja. Alhasil, anak-anak tidak mengalami pertumbuhan iman. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah gereja mini sebagai pondasi iman bagi anak-anak. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat agar pribadi-pribadi semakin bertumbuh dalam iman, dalam harapan dan dalam cinta kasih. Pendidikan iman yang diawali dari keluarga akan menjadi modal investasi bagi anak-anak, bagi setiap pribadi dalam menjalani hidupnya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.